saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. pujian tunaikan semua ku berikan bagimu Allah yang mulia. Katakan kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan semua ku berikan bagimu Allah yang mulia. katakan oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosa. Kau telah tebus dosaku, Kekudusan-Mu Tuhan melingkupi kami. kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Jemaat Tuhan sekalian, saat ini kita berada dalam masa pandemi COVID-19. Banyak hal yang telah terjadi. Korban yang semakin meningkat, sarana pendidikan yang ditutup, PHK selalu di mana-mana. Bahkan adanya batasan jarak yang membuat kita terpaksa harus diam di rumah, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan dibukakan lebih jauh lagi mengenai keadaan dan kondisi di masa pandemi, serta bagaimana kita menyadari berkat yang Tuhan berikan dan bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi orang lain di masa pandemi ini. Bersama-sama dengan kita Bapak Pendeta Yandi Mano BSTH,
yang akan membawakan pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Ku Kan Terbang. Sama-sama kita katakan, Tuhan Tuhan pelita bagi kami. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami mohon kepadamu Tuhan Allah, arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini, karena kami orang berdosa, kami terbatas dalam segala sesuatu. Karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon, hari ini kami dimampukan bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan pemberitaan ini. Tolong jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema kita yang disampaikan kepada saya itu adalah berkat Tuhan di masa pandemi. Saya pilih satu ayat, satu bagian pembacaan ini. Mari kita buka sama-sama Efesus pasal 6. Surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Amin betul. Amin. Separuh tidak buka juga amin. Kita baca bersaut-sautan ayat-ayat bilangan genap saya baca dan bilangan ganjil saudara baca menurut Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju seragam keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
Dan terimalah pedang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus, Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Shalom. Buat sedikit. Shalom. Shalom. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Padahal jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang kecil saja. Mereka bukan jemaat yang luar biasa, bukan jemaat yang besar, tidak punya pengaruh politik yang luar biasa, tidak punya pengaruh sosial yang besar. Paulus meninggalkan mereka dalam sebuah kesadaran. Paulus tahu betul bahwa dunia ini medan pertempuran. Dan kalau dunia ini medan pertempuran akan dihadapi oleh semua orang, baik orang kaya, baik orang kota maupun baik orang pintar maupun orang. Karena dunia ini medan pertempuran, maka pasti ada musuh. Paulus membedakan dengan baik. Ada musuh yang kelihatan, tapi ada musuh yang, kalau musuh yang kelihatan agak gampang. Dia datang dari sana, kita lari, karena dia dapat lihat. Kalau musuh yang kelihatan, dia datang dari sana, kita angkat batu, bis. Kalau kita latihan karate, dia datang lawan. Kalau kita pegang pistol, lawan. Itu kalau musuhnya. Tapi bagaimana kalau musuh itu tidak kelihatan? Itu dia masalah. Saya mau tanya saudara, corona itu termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Kalau suanggi termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Kadang-kadang kelihatan. Di sini ada yang suanggi, ada laki-laki kok perempuan. Dia ada duduk di sini, tertunjuk. Kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara, Paulus meninggalkan di ini jemaat. Paulus di mana? Masuk penjara. Paulus pencuri ke Pak Pendeta, dia masuk penjara? Tidak. Paulus masuk penjara karena coba-coba mau percaya kepada Yesus. Keputusan untuk percaya kepada Yesus yang membuat Paulus masuk. Ini hal yang sangat bertentangan dengan banyak kerinduan orang percaya. Banyak orang ingin menjadi Kristen, dia kira kalau jadi Kristen bebas dari masalah. Banyak orang kira kalau jadi Kristen berarti kalau sakit kepala tinggal pegang dalam nama Yesus sembuh. Banyak orang kira kalau percaya pada Yesus berarti utang lunas. Apa bilang? Petugas koperasi datang bayar. Kamu kira percaya Yesus kok free? Banyak orang percaya Yesus kira-kira begitu. Saya mau tanya saudara, saudara percaya Yesus? Yakin? Betul-betul? Susiap? Masuk penjara? Saya lihat saudara mulai ragu-ragu ini saudara pun percaya. Yang senang mau, yang tidak senang. Karena dia masuk penjara itu, maka tiap-tiap hari Paulus lihat ini sipir penjara dong, tentara Romawi, dan dia perhatikan dari ujung kaki sampai ujung kepala, lihat ulang-ulang. Dan berdasarkan penampilan prajurit Romawi itu, Paulus menasihati jemaat-jemaat supaya mereka kuat. Paulus bilang begini, pakailah ikat pinggang yang dia pun nama kebena. Saudara tahu ikat pinggang? Tahu. Ada pakai. Ikat pinggang berfungsi untuk apa? Dia berfungsi untuk ikat pinggang. Ya kasih kuat celana. Kalau ibu-ibu pakai ini barang pakai ikat pinggang ini begini.
Ibu-ibu pak, hai. Ibu-ibu pakai dress kalau besar. Ini tidak kelihatan ya. Cek. Saudara, saya kira betul. Bayangkanlah ini prajurit Romawi, mereka pakai ikat pinggang. Di ikat pinggang itulah mereka taruh mereka pun pedang. Supaya apa? Supaya bisa bergerak bebas. Supaya bisa apa? Kalau dia tidak bergerak bebas itu yang susah nanti. Kenapa? Musuh datang dari sana, kau mau pegang celana, kau mau bakal lagi. Oh, mati itu. Nah itu ikat pinggang, dia pun nama apa? Oke? Saya mau tanya saudara, benar dan betul sama kau beda? Benar betul sama kau beda? Beda kau sama? Sama kau beda? Sama. Kata tulisannya beda, artinya sama. Benar betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini kalau sama-sama diberi awalan K dan akhiran A, benar akan jadi? Ya benar. Betul akan jadi? Betul. Masih sama artinya? Beda. Beda toh? Kebenaran buat arti sendiri, kebetulan buat arti sendiri. Sekarang saya mau tanya, kalau hari ini kita masih hidup, kebenaran atau kebetulan? Kalau hari ini kita ikut ibadah di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saya kira kebetulan tidak bikin apa-apa ini yang ini kebenaran ya. Kalau Yesus mati bagi kita kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Amin. Amin. Oke, saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kamu mulai ya. Nah, saudara lihat. Saudara, banyak orang Kristen mengaku hidup dalam kebenaran. Mengaku. Tapi apakah yang mengaku hidup dalam kebenaran betul dia hidup dalam kebenaran? Belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab punya 3 pengertian. 1. Kebenaran itu punya dimensi legal, legalitas, aturan. Legalitas. Jadi harus aturan. Siapa yang melanggar aturan itu hidup tidak benar. Harus ikut aturan yang Tuhan Allah punya, aturan yang dunia punya. Ikut. Itu baru benar. Saudara tahu, paling setengah mati itu berhadapan dengan orang yang tidak mau ikut aturan. Di masa pandemi ini kan aturannya begini, hei, cuci tangan, pakai masker. Terus kita ketemu itu om, tidak mau cuci tangan, tidak mau pakai masker. Kita bilang, om, kenapa tidak mau cuci tangan? Tidak mau pakai masker. Dia bilang, paling mati. Pernah dengar orang omong begitu? Atau sendiri omong? Paling mati. Baik om sumati supaya. Ini kasihan istri lai, anak lai, utang lai. Jadi kalau ikut gak pernah ikut aturan itu baik. Saya mau kasih saudara, kenapa ikut aturan itu baik? Ikut aturan itu sama kayak kita naik motor. Kalau SIM ada, STNK ada, kaca spion ada, lampu sentong mantap-mantap semua, ada tilang takut atau tidak? Tidak. Kalau kata spion tidak ada, SIM tidak ada, STNK tidak ada, surat-surat yang bermasalah, lampu sen tidak ada tilang balani piko. Jadi kalau saudara ikut aturan semua ada tilang di situ, ping, don tidak tahan, putar ulang, datang lagi. Terus kau bilang, hei kenapa datang kembali? Pak, tolong tilang saya. Jadi orang kalau hidup ikut aturan bergerak bebas. Amin kau tidak? Mau masa pandemi kau apa? Bergerak yang penting pakai ikat pinggang ganti pun nama apa? Kebenaran itu berdimensi legal. Kedua, kebenaran itu punya dimensi moral, moralitas. Moralitas itu apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan sama dan benar. Karena belum tentu semua yang kelihatan baik itu dibangun di atas motivasi yang baik. Berdoa itu tutup mata, betul?
Tapi apakah semua yang tutup mata itu pasti berdoa? Jadi yang kelihatan berdoa belum tentu berdoa. Amin toh? Tidak semua senyum tulus. Kita datang kita bilang, salam, salam. Kita lewat dulu. Jadi kau harus punya moral. Kebenaran itu punya moral. Kadang-kadang kita ini kelihatannya baik, ternyata tidak. Karena saya di mana-mana saya begini. Saya ajar ilmu khotbah, orang tanya saya, pendeta, yo, khotbah yang baik itu yang kemana? Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis kok tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain. Khotbah bilang kasihilah istrimu. Tapi tiap hari istri pemata bang. Baru tanya, mak kenapa? Soalnya tetoki di ujung meja. Suami, di sini ada kok suami yang biasa pukul istri. Ada. Saya balik pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dan suami, coba angkat tangan. Dan coba-coba berani angkat tangan pulang kena pukul.